Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara kembali persoalan desain, tepatnya capstone design, salah satu mata kuliah wajib di Departemen Teknik Mesin. Kita tahu bahwa desain adalah sebuah kegiatan yang kompleks, yang sebenarnya dia itu muara ya dari bukan hanya technical processes, tapi juga cognitive processes, dan yang paling penting dan susah biasanya adalah social processes. Nah, yang masuk di dalam social processes adalah terbentuknya sebuah tim yang kompak, yang punya chemistry, sehingga bisa setiap individu berada di dalam sebuah tim yang solid. Setiap individu yang memiliki kelebihan-kelebihan secara kognitif, kelebihan-kelebihan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, ini bisa bekerja bersama-sama sehingga bisa mencapai apa yang disebut dengan team goal, yaitu sebuah desain yang nantinya akan menjadi sebuah produk yang memiliki persyaratan-persyaratan yang pernah kita bahas di dalam video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita mencoba untuk bagaimana membangun sebuah tim yang kita maksudkan tadi, sebuah tim yang kompak, sebuah tim yang chemistry, yang bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Simak terus. Ya, alasan kenapa mahasiswa dalam hal ini yang mengambil kuliah capstone design memiliki sebuah tim yang baik, karena ada 6 proses desain yang harus dilalui. 3 diantaranya itu harus selesai pada mid semester. Barangkali saya akan tunjukkan di whiteboard atau di flip chart berikut ini. Ya, timnya ada di sini. Timnya ada di sini, yaitu mahasiswa. Tentu di sini ada dosen pembimbing, seperti pada video yang lalu. Kegiatan desain itu sendiri mulai dari menentukan topik, mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan ya oleh pasar, oleh konsumen saat ini. Ini memerlukan sebuah survei, tentunya customer survey. Kemudian apa kira-kira hambatan-hambatan, constraint yang akan ditemui, termasuk limitasi daripada produk yang akan kita hasilkan. Nah, tentu ini kan harus dipelajari oleh tim, baik melalui alat-alat atau peralatan atau produk yang sudah pernah ada, sudah didesain oleh orang lain, atau dalam hal ini sebuah produk yang sama yang juga akan dikerjakan oleh tim capstone yang lain. Standar apa yang diperlukan? Nah, berikut standar yang diperlukan, tentu ini memerlukan pada dokumen. Jadi harus melakukan telaah dokumen tentang standar produk yang dibutuhkan, baik dari sisi customer maupun dari sisi desain standar itu sendiri. Kemudian apa persyaratan-persyaratan design requirement yang pada akhirnya kita atau tim harus cantumkan. Customer requirement ini sifatnya masih barangkali umum ya. Customer ingin sebuah produk yang dari segi estetika indah, kemudian dia kuat, kemudian nyaman, dalam arti misalnya katakan ringan, atau dengan kata lain memenuhi persyaratan ergonomik. Tetapi design requirement ini harus lebih spesifik. Kalau dikatakan beratnya berapa? Ini kalau dayanya
tidak konsumsi daya yang tinggi, itu berapa besar dayanya yang bisa dikonsumsikan oleh produk kita atau mesin yang akan dirancang ini. Nah, ini di kegiatan 1 saja ini sudah memiliki atau membutuhkan 3 proses yang kita katakan di awal tadi, technical process, cognitive processes, dan juga tentu social process. Nah, kalau ini aman, maka kita masuk ke tahap 2, ya, yaitu membuat sebuah desain konsep. Dan itu biasanya alternatif. Jadi ada beberapa desain konsep yang harus keluar dari tim untuk nantinya dipilih, ya. Tapi sebelum dipilih di tahap yang ketiga, maka ini harus dievaluasi. Ini juga menggunakan tool. Kemudian pada tahap ketiga, kita harus memilih sebuah konsep yang pada akhirnya kita membuat desain awal. Jadi di sana sudah ada detail design, dalam arti kalau kita bicara detail design, kalau kita bicara desain daripada komponen-komponen, ini harus detail. Kita bicara di sana juga bicara cost, kita bicara schedule segala macam, ini sudah ada di sini. Nah, setelah mid baru masuk ke ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi sebuah kegiatan yang memang membutuhkan kerjasama tim. Nggak mungkin dikerjakan sendiri. Sehebat apapun seseorang itu, tidak mungkin sendiri. Oleh karena itu, kembali lagi ke topik awal, apa yang dibutuhkan? Kriteria apa yang dibutuhkan oleh sebuah tim untuk bisa menjalankan paling tidak kegiatan 1, 2, 3 di awal mid ini. Oke, simak terus. Nah, sebelum kita lanjut, saya Bustam Hisham, guru besar di Universitas Sumatera Utara, mengasuh kuliah Capstone Design, yaitu lanjutan daripada Design of Mechanical Engineering, Design Elemen Mesin. Silakan. Kalau konten ini menarik, bermanfaat, silakan subscribe, like, share, and komen. Jadi mahasiswa semua, khususnya yang mengambil kuliah Capstone Design, ya walaupun ini adalah sebuah tugas atau project design mahasiswa yang barangkali endingnya sampai pada expo atau mengikuti kejuaraan-kejuaraan kompetisi nasional maupun internasional. Tapi intinya adalah bagaimana melalui Capstone Design Project ini mahasiswa memiliki mahasiswa memiliki pengalaman di dalam desain. Pengalaman yang kita maksudkan itu adalah bagaimana menggunakan ilmu dasar atau ilmu pendukung yang selama ini sudah ditekuni di bangku kuliah, mulai dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya sampai semester 6 katakan. Pada tahap ini mereka bisa menggunakan ilmu itu ditambah dengan ilmu-ilmu soft skill yang lain, di mana untuk sebuah prodi yang terakreditasi, katakan kalau di Indonesia itu IAB untuk engineering, yaitu Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Kalau di Amerika EBET, kalau di Jepang JABI, ya seperti itu. Maka tuntutannya adalah kemampuan atau skill design yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Ya,
Langsung aja, apa syarat atau katakan untuk mendapatkan sebuah tim yang cakap gitu ya, yang bagus, yang kuat, yang solid, yang memiliki anggota-anggotanya itu memiliki chemistry yang baik sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang kompetitif. Ya, yang nanti dilihat dalam expo misalnya adalah berapa jumlah yang ideal. Jumlah yang ideal ya 4 sampai 5 orang, katakan 5 orang dan 1 orang adalah team leader. Ya. Jika memungkinkan ya tambahkan 1 untuk co-team leader. Jadi 5 orang ada team leader, koordinatornya, ada wakil koordinatornya, dan anggota tentu ada 5 orang semuanya. Tim leader merangkap anggota. Yang kita tahu di dalam proses desain yang melibatkan cognitive processes, melibatkan technical processes dan social processes, semuanya itu akan diemban oleh tim ini. Ya, jadi seorang leader ini harus bisa mengarahkan anggotanya untuk bisa melihat sesuatu, ya. Sesuatu itu adalah proyek akhir yang akan dicapai. Tetapi bukan hanya idenya sendiri, tetapi bagaimana menggali ide-ide itu dari member. Oleh karena itu kemampuan manajerial, walaupun ini tahapnya belajar ya, dalam memimpin rapat, membagi tugas, mendeskripsikan apa saja yang menjadi tugas-tugas dan strategi apa yang akan harus dilalui sampai menjadi sebuah produk desain yang sebelumnya saya sudah katakan itu mulai dari step 1 sampai step 6. Dan tentu ada yang dipimpinnya adalah member, yaitu anggota dari tim grup ini. Apa syaratnya? Anggota ini tentu harus memiliki ketiga kemampuan tadi ya, mulai dari technical, cognitive, dan sosial. Nah, bagaimanapun ya, sebuah desain itu tidak akan lahir. Jadi tahap awal itu kan topik tidak akan lahir simsalabim dengan sendirinya. Untuk melahirkan sebuah topik tentu harus ada survei. Jadi member harus ada salah satu yang memang ya akan diterjunkan untuk survei. Survei kepada customer, survei kepada katakanlah industri masyarakat untuk melihat fenomena, untuk melihat realitas yang ada di lapangan dengan kacamatanya, dengan ilmu yang dia miliki, dan dia kembali bersama dengan teman-temannya harus bisa melihat, menelaah literatur misalnya atau laporan-laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan SOTA, state of the art. Jadi state of the art dari sebuah desain itu nggak bisa lahir begitu aja. Karena itulah yang akan menentukan nanti laku tidaknya sebuah produk. Nah, jadi anggota juga harus tahu, ya harus punya kemampuan ya untuk survei. Anggota harus punya kemampuan yang memang bisa duduk di depan desktopnya, memiliki kemampuan desain, drafting, simulation. Terus ada satu orang yang paling tidak satu orang yang memiliki kemampuan seperti itu, yang hobinya memplototin layar komputer, membuat sketching, drafting, sampai kepada nanti lahir sebuah konsep. Nah, kemudian soft skill ini harus juga dimiliki oleh para member ini. Ya, harus bisa
berempati dengan teman-temannya, tidak boleh ego itu di depan. Contoh misalnya ketika tim leader mengadakan brainstorming, ini salah satu teknik dalam mengumpulkan ide-ide yang didapat oleh member misalnya. Kalau ego di depan itu biasanya tidak akan dapat poinnya. Dan ini juga kemampuan daripada tim leader. Ide-ide, semua ide diterima, lalu yang sama digabungkan, yang tidak relevan, tidak ada hubungan dengan topik yang dibicarakan, barangkali ini ada yang harus di-delete atau disimpan dulu. Kemampuan FGD, Focus Group Discussion, karena ini melibatkan bukan hanya anggota yang ada di dalam timnya, tetapi barangkali melibatkan dari luar. Apakah itu narasumber dari luar, apakah itu dari tim capstone yang lain yang terkait, yang barangkali ini bisa untuk mencurahkan ide-ide itu. Nah, untuk apa itu semua? Karena pada akhirnya, pada tahap 1, 2, 3 sebelum mid yang kita sebutkan tadi, ini harus punya sebuah project plan. Kalau di luar, project plan itu bisa di cancel, nggak jadi karena cost-nya, karena segala macam tidak kompetitif, lalu ditukar. Di kuliah ini tidak mungkin ya, karena waktunya sangat singkat. Oleh karena itu dari awal itu harus ada sebuah sistem kontrol yang baik, sehingga apa yang sudah diputuskan itu adalah sebuah topik yang benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, itu penting. Nah, anggota ini harus punya skill, tadi kita katakan. Anggota harus punya tools. Dan anggota dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena dia akan berhubungan dengan bukan hanya dari timnya tapi dari luar timnya. Yang barangkali memiliki bahasa komunikasi, bahasa ya barangkali kalau di zamannya pandemi sekarang ya project-project sangat memungkinkan, dan itu di project real banyak sekali anak-anak Indonesia yang kreatif ya, bidang animasi, bidang apa saja gitu ya, desain, banyak tuh contoh ya, itu menerima project dari luar malah, karena orang luar bisa menghargai project-project desain seperti ini dan tidak perlu bekerja di satu tempat dengan kondisi di mana industri 4.0 ini bisa terhubung ke semua perangkat sekarang ini. Nah, saya kira ini perlu dimiliki oleh tim juga. Sebuah tim itu harus seperti berada di dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang tentu ada plus minus. Jadi yang harus bisa menutupi kekurangan, ya, harus bisa memberi fokus pada kelebihan-kelebihan yang ada secara bersama-sama, sehingga akan melahirkan sebuah produk yang luar biasa. Tapi ada saatnya tim barangkali ada yang down, segala macam, itu biasa. Dan karena itu ini juga harus saling melengkapi, harus saling memberi semangat. Saya sarankan kepada tim yang sudah terbentuk dan sudah mulai bekerja ini agar pertama sama-sama melihat bahwa kamu itu berada di dalam sebuah rumah ya, sebuah rumah inovatif, sebuah rumah kreatif yang ya barangkali senang dan susah itu harus bisa dirasakan bersama-sama. Kalau itu bisa dirasakan, maka saya yakin tim ini akan kuat.
karena bisa saling berempati dan saling mengisi. Ya, kekurangan, kelebihan itu pasti ada, tetapi kemampuan untuk bisa saling menutupi, saya kira itu adalah kemampuan yang luar biasa dari sebuah tim desainer. Ya, terakhir memang waktu satu semester ini ya cepat berlalu, sebentar lagi juga sudah mid. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Keep in touch, bukan hanya dengan dosen pembimbing, tapi juga dengan dosen lain yang terkait ilmunya. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. If you fall 7, get up 8. Kalau ini bermanfaat, ini memberi semangat, motivasi kepada kamu semuanya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share, dan komen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.